Halo Pak Edward, selamat datang di podcast Bincang Seru. Selamat ketemu. Ini kita ketemu 2 kali ya Pak ya. Oh iya. Baru kali ini Pak Edward datang di podcast Bincang Seru. Love friends, hari ini kita kedatangan Pak Edward. Beliau ini adalah seorang advokat dan juga seorang pemerhati anak ya Pak. Iya. Kali ini kita mau membahas tentang anak nih Pak. Kebetulan Pak Edward ini kan pembina di LPA dan juga SCCC ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu LPA itu apa sih Pak? Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur. Di setiap provinsi ada berarti ya Pak LPA itu? Di Indonesia kalau LPA Indonesia itu dia cuman ada di kalau nggak salah 20 provinsi. Tapi kalau yang secara nasional itu kan ada yang namanya Komisi Perlindungan Anak KPAI ya. Nah, itu yang secara Undang-Undang Perlindungan Anak, lembaga negaranya Komisi Perlindungan Anak. Tapi kalau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia itu sebetulnya wadah perkumpulan dari para pemerhati anak, terus gabungan dari beberapa LSM yang membentuk LPA Indonesia. Itu. Kalau LPA Jawa Timur sendiri itu dibentuk tahun 1998. Sudah lama. Di tahun Desember 1998 itu ada LBH Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, terus Pusat Studi Wanita di Universitas Airlangga, terus juga beberapa lembaga swadaya masyarakat, LSM pemerhati anak itu kumpul bikin satu lembaga perlindungan anak di Jawa Timur. Gitu. Berarti tidak semua provinsi itu ada LPA ini ya Pak ya? Nah, kalau boleh tahu nih Pak, tugas tadi kan Pak Edward bilang LPA sama LBH ya? Ada LPA, ada LBH. Nah, bedanya LPA dengan LBH ini apa sih Pak? Beda. Jadi kalau Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur ini memang pendiriannya dalam rangka untuk mengawal atau memberikan jaminan perlindungan hak anak. Jadi hak anak itu kan ada hak hidup, tumbuh kembang, hak partisipasi dan juga hak perlindungan. Nah, ini semua bisa berjalan kalau kemudian upaya perlindungan secara menyeluruhnya ada. Nah, dari gabungan semua kebutuhan hak yang ada di anak tadi itu, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur harus bisa mencoba untuk memfasilitasi. Jadi di sana nanti misalnya hak pendidikan, kesehatan gitu kan. Nah, kalau lembaga bantuan hukum itu hanya untuk memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum. Meskipun nanti anak-anak itu juga ada anak-anak yang bermasalah dengan hukum yang juga butuh perlindungan khusus. Di sana juga ditangani gitu. Oh, berarti anak-anak yang bermasalah, yang membutuhkan bantuan hukum itu ditanganinya di LBH bisa ya Pak ya? Bisa. Tidak harus ke LPA-nya? Tidak harus ke LPA-nya. Oh, tetapi seandainya ke LPA itu juga nanti bisa? Nanti dapat rujukan, nanti diarahkan untuk, kamu pakai tadi misalnya SCCC, Surabaya Children Crisis Center itu salah satu organisasi bantuan hukum khusus untuk anak-anak. Atau juga ada LBH yang lain. Berarti kalau misalnya yang deket adalah LPA, maka mereka meminta bantuannya ke LPA dulu, setelah itu sama LPA dikasih ke LBH. LBH yang menangani anak gitu ya Pak ya. Kalau tugas dan wewenangnya LPA itu apa sih Pak? Sebetulnya secara umum ya berusaha untuk memenuhi hak anak secara konstitusi ya. Cuman kan problemnya konstitusi kita itu kan proses amandemennya kan setelah tahun 98. Nah, waktu LPA Jawa Timur berdiri 98 itu belum ada Undang-Undang Perlindungan Anak karena di konstitusinya sendiri di pasal 28 itu juga masih belum ada spesifik hak warga negara yang menyangkut hak anak itu masih belum muncul. Jadi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 itulah baru kemudian ada amanat dari konstitusi untuk memberikan perlindungan anak, sehingga tahun 2002 baru ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun kita LPA 98 sudah ada duluan, tapi karena upaya tadi
memberikan advokasi, memberikan upaya-upaya perlindungan bagi anak secara langsung, itu kita lakukan sampai kemudian mengawal munculnya Undang-Undang Perlindungan Anak itu di tahun 2002. Tapi LPA sendiri itu yang pertama kali berdiri itu di mana, Pak? Tadi kan ada di 20 provinsi kata Pak Edward. Kalau Jawa Timur termasuk yang keberapa ya di tahun 90. Jadi tahun 90 itu Konvensi Hak Anak disahkan melalui keputusan Presiden. Nah, kemudian dalam perjalanannya itu dulu atas perintah undang-undang ada tentang kesejahteraan anak yang harus kemudian membentuk Komnas Perlindungan Anak. Jadi ada Komnas Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Itu setelah adanya Konvensi Hak Anak diratifikasi berdasarkan Kepres 36 tahun 90. Nah, itu kemudian dalam perjalanannya muncul beberapa lembaga-lembaga atau LSM-LSM yang bergerak dalam upaya-upaya perlindungan anak gitu. Nah, sebetulnya LPA Jawa Timur ini juga salah satu LSM yang merupakan kayak konsorsium gitu loh, gabungan banyak LSM terus muncul di LPA. Kalau dipandang sebagai yang pertama juga enggak, tapi kalau cara pendiriannya merupakan gabungan dari beberapa LSM itu yang pertama LPA Jawa Timur dibanding LPA-LPA yang lain di Indonesia. Kalau LPA-LPA lain di Indonesia itu inisiatornya orang perorangan. Kalau di sini ya ada orang, ada lembaga-lembaga yang mendirikan. Kalau ini tadi kan di Jawa Timur didirikan tahun 1998 ya Pak ya. Itu kan kata Pak Edward tadi masa setelah reformasi ya Pak? Ya. Reformasi. Nah, motivasi untuk mendirikan LPA itu apa sih Pak? Apa terinspirasi dari masa reformasi itu sendiri atau bagaimana? Sebetulnya enggak, dari beberapa studi, terus juga kalau di Universitas Airlangga itu kan juga ada pusat studi wanita itu yang kemudian concern terhadap masalah gender gitu kan. Terus kemudian juga mulai mengamati ada perilaku-perilaku dari negara yang harus bisa mengintervensi problem-problem perlindungan anak gitu. Karena di saat itu orang memikirkan anak itu masih bagian dari orang dewasa secara budaya. Bahkan mungkin sampai sekarang masih nganggapnya anak itu subordinatnya, masih apa katanya orang dewasa lah gitu. Anak nggak punya hak partisipasi tadi untuk bisa menentukan nasibnya, dia mau sekolah kemana, dia ingin punya prestasi atau bakat minatnya apa. Itu kan kadang-kadang orang dewasa udah nurut sama bapak sama ibu aja, kamu pokoknya ke sana. Terus juga kasus kekerasan dengan budaya kekerasan saat itu pun juga masih tinggi kan. Nah, dari sana kemudian termasuk juga ada nota dari Komisi Hak Anak di PBB yang menyatakan Indonesia termasuk negara yang belum melakukan upaya-upaya terbaik perlindungan anak. Nah, jadi dari sanalah kemudian dari latar belakang itu serta pemikiran bahwa anak adalah generasi penerus yang harus upayakan bisa menjadi generasi yang lebih mumpuni nanti untuk masa depan bangsa kayak gitu-gitu itu yang kemudian memunculkan banyak orang atau banyak pihak yang kemudian punya pemikiran sama bergabung di LPA itu. Oke, seperti itu ya Pak. Kalau misalnya ada anak yang melakukan tindak pidana nih Pak misalnya, nah tentunya anak dengan orang dewasa ini kan perlakuannya juga seharusnya berbeda ya Pak ya. Kalau misalnya ada anak yang melakukan tindak pidana, apakah hukumannya itu sama seperti orang dewasa atau berbeda Pak? Beda. Ancaman hukumannya sama karena mungkin secara material kitab undang-undang pidana atau kitab peraturan-peraturan material lainnya itu mengatur ancaman hukumannya sama. Tapi kemudian dalam penerapannya karena anak yang berhadapan dengan hukum itu berdasarkan sekarang ya sudah ada undang-undang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, di dalam Undang-Undang 11 2012 itu
memang sudah mulai diatur bahwa anak harus tetap punya kesempatan memperbaiki masa depannya, sehingga proses penerapan hukuman atau ancaman hukumannya itu dalam rangka pembinaan khusus, bukan sebagai model kalau untuk orang dewasa itu narapidana gitu ya Pak. Sebagai narapidana atau sebagai penerima sanksi itu dia efek jera murni kalau orang dewasa, tapi kalau anak-anak ada unsur selain dia paham tentang efek jera, ya dia juga harus bisa ada pembinaan khusus supaya bisa jadi anak yang baik lagi. Oke, kita break sebentar ya Pak ya. Oke Pak Edward, kita nyambung lagi ya Pak. Ya. Terkait kasus nih Pak, kasus-kasus yang pernah ditangani oleh LPA itu apa sih Pak? Atau anak-anak yang pernah melaporkan ke LPA itu rata-rata kasusnya tentang apa gitu? Banyak. Jadi kalau dari angka data yang masuk di LPA, kekerasan seksual nomor 1. Kemudian ada kasus-kasus mengenai pengasuhan. Jadi perebutan hak asuh antara bapak sama ibu yang bercerai, itu juga masuk di LPA. Terus anak yang berhadapan dengan hukum, itu juga nomor 3 ada. Diantaranya yang terbesar adalah narkoba kalau anak yang berhadapan dengan hukum. Terus yang soal kesehatan itu ada stunting yang juga masih jadi persoalan di Jawa Timur. Kemudian yang trennya sekarang juga menjadi perhatian khusus adalah perkawinan usia anak. Iya, perkawinan itu juga masih jadi catatan laporan masuk di LPA Jawa Timur. Nah, gitu. Ngomong-ngomong perkawinan dini nih Pak ya, kan ada tuh anak usia yang di bawah, masih anak-anak, masih mungkin usianya masih 12 tahun, terus dia dinikahkan dengan orang-orang yang udah tua gitu. Terus ada juga terkait pelecehan seksual itu tadi ya Pak. Pelecehan seksual juga sekarang ini banyak banget anak-anak yang dilecehkan. Nah, sebenarnya penyebab pelecehan seksual sendiri itu apa sih Pak? Atau ngaruh nggak dengan perkawinan dini itu tadi? Sendiri-sendiri sebetulnya kasusnya itu. Jadi kalau untuk usia perkawinan anak itu selain masalah normatif regulasi yang memang masih memberikan dispensasi usia perkawinan anak kan masih bisa, asal pengadilan memberikan dispensasi. Meskipun undang-undang perkawinan sudah menaikkan usia perkawinan jadi 19 tahun, ya kan? Tapi ternyata prakteknya kan masih banyak karena budaya masyarakat menganggap bahwa boleh kok berdasarkan agama bisa, yang penting syarat perkawinannya orang tua mengizinkan dan sebagainya. Tapi ternyata dalam perkembangannya yang jadi korban untuk usia perkawinan anak itu tetap anak-anak, karena kemudian anak-anak jadi punya anak. Iya. Itu kan akhirnya anak punya anak. Secara fisik dia belum siap sebagai ibu, tapi sudah harus organ reproduksinya itu juga harus dipaksa untuk kemudian berkembang belum sesuai usianya, yang kemudian harus hamil, melahirkan, terus bahkan mungkin tidak bisa menyusui. Di sana kemudian akhirnya muncul masalah baru, si bayi ini ada potensi kekurangan gizi. Terus belum lagi nanti kalau misalnya sesama anak ini membentuk keluarga yang belum matang, kemudian terjadi kekerasan rumah tangga. Terus masalah bagaimana menghidupi keluarga ini dan sebagainya. Itu yang jadi persoalan kalau usia perkawinan anak. Sehingga sebetulnya solusinya adalah memperbanyak anak-anak ini untuk kemudian bersama-sama mengejar pendidikan tinggi. Jadi sedapat mungkin anak-anak itu bisa punya pendidikan tinggi terbuka. Jadi misalnya di kampus itu jangan malah biaya pendidikan tingginya mahal. Jadi harus lebih banyak anak-anak itu dengan mudah dia ikut pendidikan tinggi, sehingga ini yang kemudian bisa mengurangi keinginan untuk kawin di usia muda gitu. Nah, itu yang sebetulnya salah satu, atau kemudian menghindarkan anak-anak dari paparan informasi yang tidak benar tentang seksual, pendidikan seksual itu
itu perlu, sehingga memahami bahwa anak-anak itu punya informasi bahwa hubungan seksual yang masih di usia anak-anak itu sebetulnya salah satu bentuk kejahatan misalnya gitu, sehingga mereka ragu-ragu untuk kemudian melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, terus kemudian berniat untuk ya sudah daripada kelamaan sekolah kawin aja. Pikiran-pikiran itu harus ada alternatif pemikiran lain. Nah, terus kalau untuk korban kekerasan seksual itu memang ada, kalau pelakunya orang dewasa ya jelas pasti harus mendapatkan sanksi hukuman yang berat ya. Nah, tapi untuk si korban, anaknya sebagai korban, karena sekarang tren untuk anak laki-laki jadi korban kekerasan seksual juga banyak. Jadi perilaku homoseksual itu kemudian korbannya anak laki-laki itu sekarang juga banyak, dan ini disebabkan juga karena ada paparan informasi yang nggak sehat. Jadi dari informasi media online, gadget itu kan dengan mudah kan mengakses. Iya, sekarang kan teknologi udah canggih. Betul. Ya Pak, melalui apa aja, YouTube. Kita duduk-duduk di warung kopi dapat akses wifi gitu kan, sudah langsung bisa connect dan bisa cari informasi dengan gampang. Nah, itu yang kemudian harus diimbangi dengan bagaimana sekolah mulai sejak dini, PAUD, SD, SMP, SMA, tentang literasi media online. Bagaimana media online ini bisa dimanfaatkan secara sehat informasinya, karena mendapatkan informasi sehat itu juga hak anak. Jadi supaya jangan sampai kemudian anak-anak salah menafsirkan atau salah mendapat informasi. Nah, itu juga harus jadi sebuah proses pembelajaran buat mereka, salah satu pemenuhan hak anak, dan itu yang kemudian sering jadi pemicu sehingga akhirnya angka kekerasan seksual itu meningkat. Oke. Jadi menghilangkan statement bahwa sekolah itu mahal gitu ya Pak, kan karena anak-anak yang melakukan pernikahan dini yang dipaksa oleh orang tuanya rata-rata itu kan permasalahannya kebanyakan ya Pak karena masalah ekonomi gitu kan. Akhirnya mereka dinikahkan, setelah itu dengan menikah mungkin pemikirannya mereka, ekonominya mereka akan membaik gitu. Betul. Padahal tidak juga ya Pak ya? Tidak, justru sebetulnya harus, ya kadang-kadang memang ini harus jadi otokritik buat lembaga-lembaga pendidikan bahwa ada kekhawatiran lebih baik bekerja daripada sekolah misalnya, atau sekolah ternyata bukan solusi. Itu kan itu harus jadi otokritik buat lembaga pendidikan bahwa kemudian lembaga pendidikan ini harus kembali ke kitoh gitu, kembali ke ide awalnya. Dia harus bisa memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, seperti tadi misalnya masalah informasi sehat yang info hoax misalnya gitu, terus literasi media online yang harus dilakukan, kemudian kesadaran bahwa hak anak itu juga harus dipenuhi di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah ramah anak, itu semua kan harusnya mulai digencarkan untuk menjadi sebuah rangkaian perubahan perilaku masyarakat, bahwa anak-anak itu sekarang anakmu juga anakku, sehingga apa yang terjadi dengan anak itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk jangan sampai dia terpuruk misalnya, jangan sampai dia kemudian salah jalan. Nah, itu harus jadi pemikiran bersama. Karena sejak 2002, sejak ada yang Undang-Undang Perlindungan Anak, itu tadi prinsipnya kita harus bisa menyadarkan seluruh masyarakat bahwa anakmu juga anakku. Jadi ini harus jadi urusan saling bekerja sama ya Pak ya. Iya. Apalagi sekarang teknologi ini udah sangat canggih banget, dan anak mana sih yang zaman sekarang nggak mengenal HP, bahkan anak-anaknya masih kecil umur 1 tahun 2 tahun sudah dikenalkan HP sama orang tuanya, karena mereka mungkin tidak mau makan, nangis gitu kan, akhirnya dikasih YouTube, nonton apa gitu kan Pak, akhirnya dari situ mereka sudah kecanduan HP nih sampai gede, akhirnya kan mungkin main games, padahal di handphone itu kan banyak iklan yang tidak bisa kita kontrol gitu kan Pak. Ya makanya karena teknologi digitalisasi lifestyle ini sebuah keniscayaan, maka kita sebagai orang manusia dewasanya ini yang harus punya batasan-batasan untuk ikut membantu dengan literasi media yang sehat tadi. Itu
seru sekali ya Pak ya membahas anak ini. Karena emang permasalahan anak di Indonesia ini kan juga banyak sekali terkait kekerasan di sekolah juga banyak ya kan Pak. Terus pelecehan seksual, terus kemudian narkotika itu kan tadi juga sekarang anak-anak juga sudah mulai mengenal kan Pak, mungkin karena lingkungannya. Karena dulu saya pernah berkunjung ke lapas anak yang di Blitar, itu ada juga anak yang terjerat kasus narkoba gitu. Kuncinya di pengasuhan keluarga sebetulnya. Kalau pengasuhannya benar, anak-anak masih selamat. Tapi kalau pengasuhannya sudah nggak benar, misalnya karena keluarga berpisah atau karena faktor-faktor lain yang ini tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, orang tuanya nggak bekerja, terus ribut terus, penuh kekerasan dalam pengasuhannya, itu kan akhirnya jadi masalah. Jadi kasus-kasus anak muncul itu kalau pengelola pengasuhannya nggak beres gitu. Jadi tinggal bagaimana di lingkungan keluarga itu kita bisa ciptakan situasi yang aman, nyaman, dan ramah untuk anak-anak. Berarti saling bekerja sama ya Pak ya, orang tua kalau bisa juga menjaga anak dengan sebaik mungkin. Oke Pak, terakhir nih harapan untuk LPA dan juga anak-anak di Indonesia ke depannya Pak. Untuk ke depan mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjadi negara yang memiliki potensi sumber daya manusia yang kuat. Jadi bonus demografi Indonesia di 2045 itu kan menunjukkan bahwa generasi mudanya ini harus dibekali dengan kondisi yang baik gitu, dari segi kesehatan, dari segi mental, kemudian fisiknya juga, kecerdasannya semua. Nah, ini yang kemudian harus dijadikan program sama-sama untuk betul-betul kita bisa mengawal, menciptakan generasi berkualitasnya seperti apa. Jangan terus nanti kemudian yang muncul justru dengan bonus demografi jumlah usia produktif banyak tapi perilakunya salah, kemudian ternyata terpapar narkoba, cara mikirnya semua pornografi misalnya gitu kan sia-sia gitu loh. Itu yang mungkin bisa kita kerjakan sama-sama, dan itu tadi yang penting. Kita biasakan bahwa menganggap anakmu itu juga anakku, jadi harus kita urusi sama-sama. Pesan dong Pak buat ibu-ibu atau anak-anak yang ada di luar sana yang nonton podcastnya kita. Ya, Bapak atau Ibu semua, bahwa ke depan tantangan hidup akan semakin berat, bangsa ini juga akan mengalami situasi persaingan di dunia yang juga semakin ketat, sehingga perlu sama-sama untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Sehingga mari kita sama-sama upayakan untuk saling melindungi, mengawasi, dan juga memberikan upaya-upaya terbaik bagi penegakan anak-anak. Oke. Terima kasih Pak Edward, seru sekali sharingnya hari ini. Terima kasih banyak sudah mau sharing di podcast Bincang Seru. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi dengan tema yang lain. Terima kasih banyak sama-sama. Pak Edward. Terima kasih.